Pemirsa, perayaan Idul Adha tahun ini kita jalani dengan sangat berbeda ya dengan tahun-tahun sebelumnya karena kita berada di tengah masa pandemi. Tadi kita sudah lihat bagaimana perayaan di Jakarta, lalu juga di daerah-daerah lainnya semua diterapkan dengan protokol kesehatan. Nah, bagaimana sih kita harus memaknai perayaan Idul Adha tentunya di tengah keterbatasan ini ya Imran, karena saat ini lagi pandemi COVID-19. Nah, kita akan langsung berbincang dengan Kiai Haji Abdullah Jimnastiar atau A'agim. Assalamualaikum, selamat pagi A. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sehat A? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Bagaimana ini perayaan Idul Adha tadi, sholat di rumah atau di masjid A? Di halaman. Oh, di halaman. Iya, baik A. Ini bagaimana kita sebagai umat Islam harus memaknai Idul Adha kali ini? Kita tahu saat ini di tengah keterbatasan karena pandemi COVID-19 A. Satu, kita harus ridho dengan episode yang harus kita jalani ini. Karena memang Allah menghendaki kita dalam ujian seperti ini. Kalau kita ridho dengan keadaan ini lebih ringan. Yang berat itu adalah tidak menerima kenyataan. Padahal janji Allah, faman rodiya falahu ridho. Barang siapa yang ridho kepada apa yang Allah takdirkan, Allah ridho kepadanya. Wa man sakhita falahu sukhtu. Dan barang siapa yang uring-uringan, marah, tidak menerima kenyataan, maka Allah pun tidak akan menyukainya. Maka terima ini episode kita. Yang kedua, syukuri banyak hikmah di balik kejadian ini. Banyak, karena setiap takdir Allah itu bagi orang beriman itu selalu banyak kebaikannya. Di dalam kesulitan ini, kalau kita sabar, sabarnya dapat pahala, jadi kebaikan. Kalau kita lihat nikmat lain yang bisa kita dapatkan, kita syukur, kita pun dapat kebaikan. Jadi, yang rugi itu adalah yang tidak ridho kepada takdir, tidak sabar menghadapinya, dan tidak mensyukuri nikmat-nikmat yang ada. Kalau nasi jadi bubur, cari cakwe, ayam, kacang polong, kerupuk, kecap, seledri, bawang goreng. Jadikan bubur ayam spesial, begitu. Baik, kali tadi bilang ridho ya, ini juga memang cukup sulit ya, karena melihat kondisi sekarang pun masyarakat ternyata masih banyak juga Ustadz yang tidak menggunakan masker, banyak yang masih tidak jaga jarak. Ini bagaimana biar mereka bisa menaati secara penuh protokol yang dihimbaukan oleh pemerintah? Satu, kalau ASI mengharapkan semakin banyaknya para pimpinan, para tokoh menjadi suri tauladan. Jangan sampai ada tokoh-tokoh yang dikenal masyarakat tidak memberikan contoh. Bertemu tanpa masker, berdekatan, kemudian bersikap biasa. Karena masyarakat akan mencontoh. Yang kedua, sosialisasi yang terus-menerus tanpa mengenal lelah. Tentang bahayanya keteledoran, bahaya yang akan menimpa kerugiannya. Sehingga masyarakat paham betul. Yang ketiga, tegakkan aturan dengan disiplin ya, sesudah paham, tegakkan secara konsisten keteladanan, pendidikan, pemasyarakat, dan penegakan secara konsisten. Mungkin dengan demikian masyarakat akan bisa bersikap disiplin. Kita juga sekarang sedang bergabung dengan Duta Besar Republik Indonesia untuk Arab Saudi. Ada Bapak Agus Maftu Abe Gabriel yang juga bergabung bersama kami. Pak Dubes, bagaimana mungkin lebih ke ibadah haji dan juga pelaksanaan di sana di Arab Saudi untuk juga menjaga bagaimana pelaksanaan dari ibadah haji terutama dari Indonesia yang jumlahnya bisa dibilang sangat sedikit tahun ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul, jamaah haji tahun ini adalah anti klimaks dari tahun kemarin. Kalau tahun kemarin itu sampai 240.000 jamaah haji Indonesia yang berkesempatan beribadah di Tanah Suci. Untuk tahun ini saya sebut dengan jamaah haji atau pelaksanaan haji minimalis. Seperti yang disampaikan oleh Menteri Haji dan Umroh yang paruh darahnya adalah Indonesia. Ma'ali Al-Wazir Dr. Muhammad Soleh Bentin, dia mengatakan bahwa haji tahun ini itu hanya dalam hitungan ribuan, tidak sampai hitungan puluhan ribu. WNI yang lolos verifikasi
haji tahun ini jumlahnya update terakhir adalah 15 orang. 11 diantaranya laki-laki dan 4 diantaranya perempuan. Memang proses pendaftaran jamaah haji di Saudi ini sangat transparan lewat sebuah website yang dibuat oleh Wazaratul Hajj wal Umrah, Kementerian Haji dan Umrah. Kemudian langsung ada jawaban dalam beberapa hari antara yes dan no. Yang diterima dijawab dengan kata-kata tama ikhtiyarukum fi minal murassakin lil hajj hadzal am, bahwa Anda masuk dalam kategori calon jamaah haji tahun ini. Kemudian yang ditolak dengan kata-kata yang sopan juga, ada SMS dari Kementerian Haji dan Umroh, na'tadzir, kami minta maaf, lam yatimma ikhtiyarukum li haji hadzal am, kami minta maaf, Anda belum bisa masuk dalam haji tahun ini. Narju, kami mengharapkan agar Anda bisa melakukan, ada kesempatan melaksanakan ibadah haji di tahun-tahun mendatang. Itu proses seleksinya. Kemudian perlu saya kabarkan juga bahwa haji tahun ini memakai satu mikot, yaitu Kornul Manazil, sebuah tempat. Oke, baik Pak Dubes. Kita membuka komunikasi Pak Dubes dengan Agim. Nah ini Agim, kalau tadi penyampaian dari Pak Dubes sendiri, ini ada 15 WNI yang melakukan pelaksanaan ibadah haji di sana. Mungkin ada yang mau disampaikan oleh Agim sendiri, mengingat cukup sedikit ini saat ini jemaah haji yang berangkat melaksanakan ibadah haji di sana, begitu. Terima kasih Pak Dubes atas informasinya. Yang 15 ini memang sudah tertulis di Lauh Mahfuz akan berangkat haji tahun ini, semoga mabrur. Sedangkan yang sudah niat, sudah daftar, sudah manasik, sudah ikhtiar dan tidak bisa berangkat, lalu hatinya ridho dengan takdir ini, ya, tidak bisa berangkat tahun ini, semoga itu pun sudah mendapat pahala melimpah. Jadi yang berangkat, yang tidak berangkat, semuanya orang-orang beruntung sepanjang niatnya tulus dan ikhtiarnya maksimal. Yang takdirnya berangkat ya begitu, hanya 15 ya. Alhamdulillah. Begitulah. Silakan Pak Dubes kalau ada yang ditanggapi. Terima kasih saya Agim yang pernah bertemu di Arafah ketika itu. Karena bertemu dengan beliau itu merupakan kesempatan yang sangat luar biasa. Betul AA tadi, ini kaitannya dengan irisan-irisan takdir, maka dari 15 ini, saya menganggap 15 ini adalah mewakili, representasi. Humul mumassilun, mereka mewakili 231.000 jamaah haji Indonesia yang seharusnya kemarin wukuf di Arafah. Jadi kalau bahasa pesantren sering dikatakan niatul mukmin khairun min amalihi, niat para jamaah haji ini sudah mendapatkan pahala yang sangat-sangat besar. Saya juga ingat sebuah syair dari Al-Imam Asy-Syafi'i, Da'il ayam taf'al ma tasha wa tib nafsan idza hakamal qada'u. Biarkan hari-hari itu berlalu bersama takdirnya dan tabahkanlah hatimu di saat takdir Tuhan itu telah berlaku. Mungkin itu pelajaran yang bisa diambil dari peristiwa dan hikmah besar di balik haji minimalis ini. Perlu saya sampaikan juga bahwa jamaah haji sekarang ini memakai haji ifrad. Jarang haji-haji reguler kita memakai ifrad karena rata-rata jamaah haji Indonesia memakai tamattu. Begitu. Ya, alhamdulillah. Terima kasih Pak Dubes. Semoga diberikan kesehatan dan istiqomah. Amin, amin. Baik, saya ke Agim terakhir. Ini kan melihat bagaimana kondisi terkini yang berangkat cuma 15 orang dan ada 231.000 tadi disebutkan oleh Dubes, yang lainnya tidak bisa berangkat. Bagaimana mereka bisa mengikhlaskan ini? Tertundanya mereka, keberangkatan mereka ke ibadah haji, lalu juga bagaimana masyarakat kita keseluruhan untuk memaknai juga
kondisi pandemi saat kita merayakan Idul Adha ini? Silakan, Kak. Ya, justru inilah kesempatan bahwa haji itu tidak hanya masalah amalan fisik, tetapi juga mengukur tingkat keyakinan. Bagi siapapun yang meyakini Allah yang menguasai setiap takdir dan Allah yang menentukan segala-galanya, maka tidak akan berat ya, karena niat sudah dicatat, ikhtiar sudah dicatat. Hanya memang belum takdirnya berada di sana. Keyakinan dan ridho kepada takdir ini merupakan kualitas seseorang, kualitas keimanan seseorang ya. Dan yang kedua, bagaimana tentang masyarakat menghadapi semua ini? Karena ada juga masyarakat yang menganggap ini konspirasi, rekayasa dan sebagainya, atau ada juga yang tiba-tiba menjadi sangat yakin, wah takdir mah Allah yang ngatur. Saya lebih takut kepada Allah daripada ke virus. Kalau boleh saya menyampaikan secara ringkas, bahwa hati harus hakul yakin bahwa wabah ini terjadi dengan izin Allah, virus ini adalah makhluk ciptaan Allah yang tidak bisa memberi mudarat tanpa izin Allah, kita tidak bisa mati tanpa dicabut nyawanya oleh malaikat atas perintah Allah. Itu hati, tetapi akal, nih Allah memberikan akal, harus melihat hukum-hukum sunnatullahnya. Kita harus paham bahaya virus itu seperti apa, penyebarannya bagaimana, cara pencegahannya bagaimana, resikonya bagaimana, dan hal lahir kita nih mengamalkan apa yang kita yakini dan kita pahami. Jadi protokol kesehatan kita lakukan dengan sangat baik sebagai ibadah, tambah lagi protokol doa sebagai penolak bala dari takdir ke takdir lain, protokol istighfar karena musibah menimpa karena bala, bala menimpa karena dosa, dan bala diangkat karena tobat, dan protokol kedermawanan, sedekah ini sebagai penolak bala. Jadi seharusnya kita yang yakin ke Allah itu buktinya adalah sempurna ikhtiarnya. Sesudah itu terserah Allah mau diapakan saja diri kita. Yang penting tugas kita hati yakin, ikhtiar sempurnakan. Insya Allah tidak ada yang disia-siakan. Ya. Masya Allah, baik Agim itu tadi sedikit pesan ya, intinya kita harus ikhlas ya di tengah pandemi COVID-19 saat ini. Terima kasih Agim telah bergabung bersama kami dan tadi sebelumnya sudah ada Duta Besar Republik Indonesia Agus Maftuh AB Gabriel. Terima kasih Bapak-Bapak, Assalamualaikum. Sampai jumpa lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami jeda sejenak, informasi lainnya akan kami hadirkan saat lagi, tetaplah bersama kami di Indonesia Berkurban.